Kalian penasaran nggak? Kalau saya sih penasaran ya. How do you enjoy reading the book of Numbers? Oh, I love it. Bilangan. Ya, gimana nih? Saya adalah orang yang sangat-sangat emosional dulu. Oh iya Ko, ngomong soal hubungannya Koko sama Tuhan, boleh nggak sharein bagaimana Ko Philip membangun hubungannya Koko secara pribadi sama Tuhan, at least dalam 1 hari? Oh, very good. Saya paling suka bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang pasti gini, tiap pagi waktu saya sadar, bangun tidur namun belum bangkit dari ranjang, saya membiasakan sejak saya bertobat tahun 92 hingga hari ini itu kebiasaan sudah melekat mendarah daging juga. Saya selalu berbahasa roh 40 menit sementara kepala masih di atas bantal. Kadang-kadang memang struggle sih, masih ngantuk-ngantuk, masih kembali doze off, lalu hilang lenyap-lenyap 1-2 detik sadar lagi, tapi lidah terus bergetar. Saya percaya bahasa roh adalah membangun roh kita, membangun iman. Dan kita sedang mendoakan sesuatu yang kita nggak tahu, apalagi masa depan. Mendoakan orang yang kita nggak kenal, mendoakan seseorang yang kita tahu dan kenal, tapi kita nggak tahu masalah problemanya. Tapi yang pasti waktu saya berdoa berbahasa roh, saya mempersiapkan diri saya untuk hari itu. Saya berbahasa lidah 40 menit, itu nggak bisa tawar-menawar. Baru setelah itu saya bangun tidur, lalu saya ambil Alkitab. Nah, Alkitab setiap hari saya mesti baca per pagi hari ya. Sudah 3 pasal, 4 pasal, udah pasti lewat. Udah selesai saya tutup Alkitab saya keluar dari kamar, pergi ke area office. Jadi ada semacam tempat kantor meja, tempat saya anak-anak belajar, saya dan istri saya juga biasanya tulis-tulis, perencanaan di sana. Saya duduk di situ, saya setel lagu. Di kamar sih ada gitar, tapi juga saya bisa setel musik di HP, atau kadang-kadang nggak setel musik sama sekali. Saya nyanyi-nyanyi. Itu aja. Jadi saya biasakan tiap hari, lalu nanti di tengah-tengah hari waktu lagi di office, ada break itu, saya doa lagi, baca Alkitab lagi. Lalu malam hari biasanya menyapa Tuhan sebelum tidur. Jadi itu kebiasaan saya everyday. Yeah. Ko, reading the Word of God ya, Bible. Ko Philip ada maksudnya cara Ko Philip membaca Alkitab dengan versi yang berbeda, translation yang berbeda. Kita pengen sih karena dengan kita baca ya pastinya Alkitab bahasa Indonesia ya. Terus pastinya teman-teman juga kan pengen coba ini versi yang ini gitu loh. Gimana Ko? Waktu pertama kali bertobat usia 18 tahun di Kanada sebagai seorang pelajar SMA 3 grade 12. Hampir lulus mau masuk kuliah, itu Alkitab pertama yang saya baca ada 2. Yang pasti Lembaga Alkitab Indonesia yang di tangan kita. Itu bagus sih, itu Alkitab Indonesia itu mendekati bahasa asli. Meskipun Alkitab Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu itu bahasa Yunani. Nah, kenapa mendekati bahasa asli? Simple aja dari title-titlenya aja ya. Kalau bahasa Inggrisnya James, itu dalam bahasa Indonesianya Yakobus. Dalam bahasa aslinya juga Yakobus. Yohanes. Kalau di bahasa Inggrisnya John. Jadi bahasa Indonesia itu mendekati skrip asli. Jadi saya baca itu selalu menjadi pedoman. Lalu saya baca NIV zaman itu. Zaman sekarang NIV, New International Version, sudah ada sedikit beberapa alteration, beberapa perubahan kecil-kecil. Beberapa orang sih mulai raise the alarm, mulai khawatir ini nanti akan diubah gimana. Makanya berbahagialah orang yang punya Alkitab itu bukunya. Nanti kalau app itu suatu hari dimodifikasi, diganti-ganti sama siapa kita juga nggak tahu. Paling enggak secepat mungkin, sedini mungkin selesaikan seluruh Alkitab. Kalau kita baca 3 pasal sehari, 1 tahun kurang selesai. 2 pasal sehari, 1 tahun lebih 2 bulan mungkin selesai. Saya baca awal-awal bertobat itu saya langsung baca 10 pasal sehari. Cepat sekali selesai. Saya baca 2 versi, pagi Indonesia, malam bahasa Inggrisnya. Lalu saya bolak-balik, karena kan cepat sekali selesai dalam 1 tahun. Pagi Perjanjian Lama, malam Perjanjian Baru, nanti tukar. Jadi saya baca begitu. Lalu setelah saya selesai tahun itu, setiap tahun itu selalu ada orang yang kasih saya Alkitab versi lain. Itu kayak seperti Tuhan itu kasih saya bonus. Seperti Tuhan itu ingin provide
the main food. Kalau makanan utamanya itu Tuhan yang siapkan untuk saya. Jadi tiap tahun sampai hari ini, sudah 20 sekian tahun saya kenal Yesus. Dari tahun 92, hari ini berarti 28. Saya selalu ada orang kasih saya Alkitab. Entah pendeta saya, teman lah, siapalah, orang nggak kenal. Lalu berikutnya Alkitab yang saya terima juga saya baca NLT, National New Living Translation itu agak nanti sih, lupa saya sebut. Saya baca New King James Version setelah NIV. Yang King James Version itu cukup berat. Thou, thine, doeth, thy should not, dan di, ya kan itu bahasa Inggris kuno. Saya bacanya yang New King James Version, versi yang lebih modernnya, tapi tetap King James. Itu yang tahun kedua saya kenal Yesus. Lalu setelah itu saya baca Living Translation, saya bisa nantinya saya baca The Message, tapi selalu gini, apapun Inggrisnya, pokoknya Indonesia. Saya selalu baca Indonesianya, di samping itu Inggrisnya. Nah ini translationnya versinya ganti-ganti, tapi Indonesianya tetap berkibar jaya. Begitu caranya. Oke, ngomong-ngomong soal saat teduh, Ko Philip, Ko Philip pernah cerita gimana Ko Philip tuh bisa berjam-jam, bahkan seharian, bahkan kalau nggak salah dengar sebelum FKA pun Ko Philip bisa 2 hari di kamar atau 1 hari di kamar sendirian sama Tuhan. Kok bisa sih, Ko? Gimana itu? Ya bisa. Ya gitu aja jawabannya. Apanya nggak bisa ya, dan harus bisa. Iya, kalau FKA itu Festival Kuasa Allah. Mungkin nggak semua orang ngerti apa itu singkatannya. Tapi Festival Kuasa Allah itu adalah sebuah ibadah kesembuhan ilahi. Penuh dengan mujizat di sana. Sekalipun slogannya bukan tentang mujizat. Tapi sebuah perjumpaan yang tidak terlupakan dengan Tuhan Yesus. Yang diberitakan itu Injil, tapi orang-orang sakit pun sembuh. Nah untuk seperti itu, ketika kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang heran, kita perlu mempersiapkan diri. Paling tidak bukan mempersiapkan diri supaya mujizat terjadi. Mujizat terjadi hanya karena orang beriman kan sama Tuhan. Tapi juga harus mempersiapkan diri supaya ketika mujizat terjadi kita nggak curi glory. Kita itu harus selalu menempatkan diri waktu terjadi keajaiban, bahwa kita senantiasa adalah hamba Tuhan. Nah untuk menyangkali diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba itu, saya bisa berdoa bukan 1 hari, 2 malam, 3 hari, untuk datang lebih awal dulu kalau ke kota tertentu. Di Surabaya ini pun saya akan menyendiri. Saya permisi sama family, dapat restu dari mereka. Saya doa di kamar, kiri kanan tembok, lalu nggak nonton TV, nggak baca koran, nggak HP-an, kecuali kalau perlu bicara sama keluarga. Hanya firman, doa, firman. Boring? Boring sekali. Itu hari pertama itu rasanya udah mau break free, aku mau ke mall gitu, atau mau ke kafe kemana. Aduh rasanya, tapi daging dijajah, roh harus menang atasnya. Jadi saya masuk ke malam kedua, hari kedua setelah itu mulai roh saya mengikuti. Artinya daging saya sudah nggak memberontak seberapa. Nanti setelah festival kuasa Allahnya udah selesai, itu mau pulang tuh nggak tega. Kadang-kadang bisa nangis loh itu kalau mau check out dari hotel gitu kan. Atau kalau menyendirinya di mana gitu, di ruang doa. Saya mau keluar packing pakaian sebelum pergi ke festival kuasa Allah, nanti pulang kembali ke rumah. Saya menangis, satu sisi bahagia mau ketemu sama keluarga. Tapi satu sisi lagi saya ingat di sofa itu saya tadinya itu menangis jiwa-jiwa. Lalu waktu saya di ranjang situ Tuhan ngomong apa sama saya. Penuh dengan nostalgia. 2-3 hari bersama dengan Yesus, keintiman yang mendalam. Itu tidak mudah dilupakan, Joel. Itulah yang menjadikan kita itu orang-orang yang dekat sama Tuhan. Dan itu tidak akan pernah langsung pergi dari memori. Karena waktu kita jalani, daging kita merasa nggak tahan. Tapi ketika kita sudah selesai, kita merasa betapa nikmatnya hadirat Allah. Memang harus ada kehausan sih, kelaparan akan Tuhan. Itu si intisari pelayanan tadi kembali yang Chandra tanyakan tentang ministry. Ministry is not about what you do, but it's about whom you serve. Pelayanan bukan tentang apa yang kau lakukan, tapi siapa yang kau layani. Yesus Kristus. Kalau kita melayani itu harus semakin jatuh cinta sama Tuhan. Mana ada pelayanan itu burn out. Itu salah fokus. Orang-orang muda hari ini bilang apa sih? Gagal fokus.
Kalau fokus kita benar, pelayanan itu akan berakhir jatuh cinta semakin dalam lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus itu manis, Tuhan Yesus itu, orangnya baik sekali. Mana bisa dekat sama orang begitu, sama pribadi demikian kita nggak jatuh cinta. Kalau sampai burn out ya, something is wrong to start with. The way you minister, the way you serve, waktu melayani itu ada sesuatu yang tidak tepat dari awal itu motivasinya. Ya. Dalam keintiman sama Tuhan ya, when we walk close with God, some people think ada metode tertentu. Apalagi dengar Ko Philip itu keintiman sama Tuhan bisa berjam-jam, terus ada pengalaman kelepasan sendiri di kamar, ya kan? Nggak selalu walking close with God atau saat teduh sama Tuhan harus ada pengalaman-pengalaman seperti itu kan. It's so natural. Sometimes we just read the Bible, nggak harus dapat sesuatu atau gimana. Karena beberapa kali anak muda nanya, kenapa ya hubungan gua sama Tuhan saat teduhnya nggak kayak dulu awal-awal waktu bertobat. Baca Alkitab itu selalu ada sesuatu yang pop up gitu loh. Sekarang baca Alkitab kok biasa aja ya. Gua sendiri nih pernah ada satu waktu juga bertanya-tanya. Karena waktu awal bertobat, baca Alkitab seperti wah ada rema. Terus waktu doa ada waktu saya sendiri rebah di kamar. Di tengah-tengah main piano bangun. Nah pas ngelewatin season itu, terus gue gak ngalamin apa-apa lagi. Doa, loh kenapa ya sekarang gue doa sendiri gak rebah lagi gitu loh. Nah sempat terintimidasi, merasa kalau saat teduh itu harus ada sesuatu yang gimana banget terjadi gitu loh. Tapi namanya berjalan sama Tuhan, it's so natural. Gak selalu kan kok harus ada ekspektasi atau metode-metode seperti itu. Perasaannya itu bisa datang dan pergi. Tapi pribadi itu gak pernah meninggalkan kita. Wow. Dan kalau kita saat teduh berdasar perasaan belaka, gak ada lagi perlunya untuk kita memiliki disiplin rohani, bukan? Namanya kita perlu punya disiplin rohani itu karena kadang-kadang daging kita melawan. Kadang-kadang kita gak merasa apa-apa. It's okay. Kalau saya saat teduh kok gak ngerasa disetrum kayak biasanya ada greng gitu. Kalau mau greng, hanya demi dapat greng. Saya kasih saran, tuh jari masukkan dicolokan. Good idea, try it at home. But you don't try it at home, jangan dicoba di rumah. Loh, kalau ikut Yesus bisa gereng nggak? Oh, saya ceritain ya waktu sebelum Festival Kuasa Allah, malam terakhir di Bali, saya bangun tidur, dibangunin Roh Kudus karena saya semalam itu doa-doa semalaman. Jadi nggak mungkin bangun terlalu pagi, acara masih sore nanti. Saya masih seharian di kamar sendiri. Pukul 5. Seperti ada yang tepuk pundak saya. Pek, saya bangun berdoa. Yesus kan selalu early person. Coba baca di kitab Injil. Saya dibangunkan. Gak bisa bangun. Bukan badan yang kaku. Tapi seperti ada sesuatu yang indah namun berat. Bukan seperti ditindih sama setan ya. Ini lain. Tapi seperti saya gak kuat. Badan saya lemes semua. Ada sebuah hadirat. Lalu itu ngalir loh itu. Itu dari atas kepala ke bawah kaki. Selama setengah jam minimal. Itu naik turun. Cukup ya? Kita setengah jam. You get the idea. Setengah jam terus naik turun. Saya nangis, saya merasa gak layak. Saya merasa saya itu orang berdosa. Saya ini siapa Tuhan? Aku nanti malam mau bicara tentang kesembuhan. Aku loh gak punya kuasa kesembuhan. Aku mau bicara tentang kuasa. Kuasa ya kuasamu, bukan kuasaku. Nanti kalau orang lain berkata, Pastor Philip hebat, bisa sembuhkan. Saya paling ngeri itu. Kalian kan barusan belajar ini kan tentang God's General Tuhan. Salah satunya Revival Evan story. Roberts. Dia paling revival stories. Salah satunya Evan Roberts takut sekali kan kalau dia yang dielukan. Orang yang cinta Tuhan pasti takut untuk menggantikan Tuhan. Gak beranilah. Lu gua siapa emangnya? Nah waktu saya mengalami itu nangis di lawat Tuhan. Lalu Tuhan berkata sama saya simple. Aku menyertaimu malam ini dan seterusnya. Apa yang kusuruh kau lakukan, segala yang kau perlukan sudah kusediakan. I am your provider. Saya gak perlu khawatir nanti Festival Kuasa Allah ini nanti kita bagaimana.
kita gimana, diadakan di mana nanti, dibuka jalan nggak, siapa dukung kita, apakah kita bisa semuanya ini kita cukupkan, segala sesuatu kebutuhan, yang sound system apa, vendor-vendornya. Tuhan bilang sama saya, I provide. Itu iman ya, kayak seperti kangguru, toing muncul. Itu kayak lompat dari bumi ke sorga, saya dapat karunia. Iman saya nangis, setelah itu saya hapus air mata saya 5:30 pagi. Tuhan bilang kembalilah tidur. Mana bisa kembali tidur sudah dilawat begitu. Bangunlah saya, baca Alkitab seperti tidak ada besok hari lagi. Saya habiskan seluruh kitab Markus. Berapa pasal? Ayo Markus, ayo cepat. Wih pintar 16 ini. Bapak pendeta ya? 16 pasal habis total. Saya baca terus. Kadang-kadang kan penat nih mata. Untungnya ada app juga yang bisa audio Bible-nya. Jadi saya dengarkan 16 chapters. Makan kenyang. So feelings come and go. Tapi ada waktunya terus terang ya. Saya doa, terus berbahasa roh, berdoa sambil kadang-kadang tergoda untuk lihat jam, kok lama jarum jam ini berlalu. Apakah Yosua menghentikan matahari lagi? Saya nggak tahu. Feelingnya tuh bisa up and down. Tapi satu hal, komitmen is komitmen. Kalian suatu hari kalau menikah gitu, katakan, ini sudah menikah. Ya kan, kalau anak-anak muda menikah, cincin di jarimu itu adalah simbol komitmenmu. Feelingnya ada atau tidak, pasti harus ada namanya cinta sejati atau true love. Tapi katakan kalau suami istri anaknya lagi sakit demam berdarah, trombositnya udah rendah, ini sudah hampir nyawa. Mana bisa pegang tangan istrinya, I love you. Atau istrinya pegang sama suaminya, tangannya berkata, I fall in love with you. Ini anaknya mau mati. Pasti semuanya akan panik, berdoa, sembayang, ngomong sama dokter bagaimana penanganan terbaik dan sebagainya. Tidak merasakan the feeling of love. Sekalipun loving each other. Ingatlah kalau feelingnya itu tidak terasa meskipun cintanya, kasihnya tidak berubah. Cincin itu mengingatkan komitmen is komitmen. Saya rasa nggak ngerasa, saya tetap saat teduh 40 menit per hari. Saya berbahasa roh, berbahasa lidah, baca 3-4 pasal yang pagi hari, belum lagi hitung malamnya, sore, tengah-tengah hari. Komitmen is komitmen. Saya saat teduh seboring apapun, nggak ada gereng, nggak merasa apa-apa, nggak ada malaikat muncul. Kadang-kadang pikiran masih kesana sini, aduh aku hari ini ada tugas. Komitmen is komitmen. You stay married to Jesus. Therefore you stay in prayer. Wow, and He's there. He's there. Ya, He's there. Kalian penasaran nggak? Kalau saya sih penasaran ya. How do you enjoy reading the book of Numbers? Oh, I love it. Bilangan. Ya, gimana nih? Saya adalah orang yang sangat-sangat emosional dulu. Mungkin nggak kelihatan sekarang, kelihatan sabar sekali. Iya. Nggak setuju ya? I'm doing this. Tapi saya dulu itu kalau emosi seperti Ferrari. 0 ke 100 km untuk langsung berantem sama orang itu cuma 3 detik nggak sampai. Puji Tuhan untuk Numbers, kita bilangan. Saya dulu pernah baca komik, di komik itu ada satu tokohnya lagi marah, emosi, lalu diberitahu count to 10, hitung sampai 10. Baca Numbers, Anda akan jadi bukan hanya sabar, jadi panjang sabar. Ini angkanya 623 dari Bani apa segalanya, jangan dilewatin gitu aja. Ini nggak berguna. Nggak berguna kognitif untuk otakmu dan otakku, tapi berguna untuk karakter kita. Tidak segala sesuatu itu bisa dipahami dengan brain kita, tapi firman Tuhan itu selalu berguna untuk kerohanian. Jadi waktu saya baca itu saya berkata ini ngapain, apalagi kalau komitmennya baca 10 pasal sehari, coba bayangin jadi bayi rohani lalu baca 10 pasal begituan. Kalau yang seru gitu, boleh deh, boleh sekali. Tapi kalau yang angka-angka sekali 10 pasal, aduh Tuhan, kenapa kau siksa saya dengan ayat-ayat demikian? Tapi waktu setelah saya baca, saya mau lewati gitu aja, Roh Kudus bilang jangan. Semua firman itu dihembusi oleh Tuhan. Setiap firman itu berguna. Saya bilang gunanya apa? Nggak guna buat kepala, guna buat hatimu. Saya baca melulu 10 pasal. Besok lagi mau ambil Alkitab itu udah takut. Seperti mau ambil Yellow Pages. Seperti mau ambil phone book. Saya baca lagi. Dalam waktu 1 bulan itu terjadi perubahan karakter. Orang cari gara-gara sama saya baru bertobat. Saya mau marah itu ada pengendalian. 1, 2, 3, 4, 623. Bisa hitung dalam roh saya.
papa saya yang kerasa perbedaannya. Papa saya itu paling nggak respect sama orang Kristen dulu. Apalagi lihat kelakuan anak-anaknya ke gereja juga begitu. Saya dari kecil kan KTP-an Kristennya. Papa saya berkata sama mama saya sampai nggak berani percaya itu adalah anaknya. Papa saya sangat sayang sama saya. Tapi papa saya bisa ngomong sama mama, kami saudara bertiga, 3 laki-laki, terkenal zaman dahulu waktu di Vancouver, Kanada, inilah anak halilintar. Ya kan? Dan itu papa saya ngomong sama mama saya begini, itu anak siapa? Papa saya baru realize ini anak Tuhan Yesus. Itu loh, anakmu itu sekarang kok berubah. Sampai saya dianakmukan ke mama. Sampai papa saya nggak berani percaya itu Philip Mantova. Itu punya marga saya. Papa saya bilang sama mama, anakmu itu kok bisa jadi sabar suatu hari di restoran. Itu lagi bete kali waiternya. Jawab papa saya dengan kasar, papa saya itu orang yang sangat sabar. Dari kami berlima, sekeluarga itu papa saya paling sabar padahal yang bukan Kristen sendirian. Makanya susah injilin orang begitu. Lalu apa terjadi? Si waiter itu bentak dan memang gak fair sekali, saya lupa kejadiannya. Tapi pokoknya papa saya marah, gak pernah lihat papa saya marah. Waktu papa saya marah sama dia, mau marah, saya pegang tangan papa saya dan berkata, udahlah Pak, sabar mungkin dia lagi hari ini having a bad day. Papa saya lihat saya dan, Anda bisa digambarkan wajah papa saya, saya, nggak percaya, who are you? Lalu habis itu noleh ke mama saya, anakmu ini kok jadi begini? Disitulah permulaan papa saya kenal Injil. Tahun 1995, 3 tahun setelah saya bertobat, papa saya dibaptis di Gereja Mawar Shalom tercinta. Ya. Saya tuntun secara pribadi hari Rabu dalam suatu minggu. Saya tuntun papa untuk terima Yesus. Papa saya berkata, nak, Yesusmu itu real, Yesusmu itu nyata. Aku lihat dia di dalam dirimu. Oh, haleluya. Bukan berarti sekarang saya tidak bisa marah. Saya masih bisa marah. Cuma saya tidak berani. Terhimpit sama kalian. Buah dari komitmen ya, saat teduh yang terus komitmen, terus kemudian baca the book of Numbers yang susah banget kayak Yellow Pages. Buah dari komitmen itu yang berbicara ya kok ya. Iya, kayaknya teman-teman ini masih punya banyak pertanyaan dari tadi ngelihat mereka tuh gitu ya. Sebenarnya saya juga masih punya sabar. Iya, habis gini kita baca kitab Bilangan ya. Nah, kita sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaannya, tapi ditahan dulu. Pertanyaan yang bagus ini kita keep, kita save untuk episode selanjutnya. Jadi guys, pertemuan kita sampai hari ini. I will see you again in the next episode. Stay tuned and bye. Saya pernah lihat Ko Philip marah. Iya. Saya pernah lihat. Kalau kita terlalu dipuji, kita bisa keracunan. Dikritik melulu bisa mati muda. Iya.